Salatiga, Jawa Tengah. Ya. Untuk pendidikan yang diikuti oleh Dr. Junaidi, ya Fakultas Kedokteran di UI pada tahun 1987, kemudian School of Medicine, Boston University, United States of America, tahun 1992, beasiswa USAID, kemudian yang ketiga Obesity Management University of Sydney, Australia, ya diploma tahun 2002, kemudian Diabetes Management Joslin Diabetes Center, Boston, tahun 2009, kemudian mengikuti juga American Diabetes Association Speaker Certificate tahun 2013, yang berikutnya pendidikan di Course of Advanced Endocrinology, Mayo Clinic NUS tahun 2012, kemudian Private Intensive Course of Nutrition on Diabetes, Obesity, and Allergy tahun 2012 sampai 2016 with Profesor Ji Tan PhD, International Certificate. Ya, beliau juga sangat setia dengan pelayanan pesat dari muda sampai saat ini. Ya, jadi beliau sangat dikenal ya dan sudah memberkati banyak pelayanan di pesat juga. Nah, sebelum kita akan mengikuti materi yang disampaikan oleh Dr. Junaidi, kita akan menyaksikan video tentang pesat. Silakan. Yayasan Pesat adalah lembaga Kristen interdenominasi yang terpanggil melayani anak-anak yang terabaikan di seluruh pelosok desa di negeri ini. Yayasan Pesat berdiri sejak tahun 1987 dengan komitmen untuk membangkitkan pemimpin di gereja dan masyarakat yang kelak berjuang untuk kepentingan anak miskin. Yayasan Pesat hadir di 18 provinsi dan melayani 7.152 anak. Berikut program utama Yayasan Pesat. Pendidikan anak usia dini. Kami melayani anak-anak usia dini di kelompok bermain dan taman kanak-kanak. Sudah ada 103 PAUD yang kami layani yang tersebar di 18 provinsi. Pendidikan formal. Layanan pendidikan formal Pesat melayani pendidikan anak desa di 4 sekolah dasar, 1 SMP dan 1 SMA yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah dan Papua. Program Future Center. Future Center adalah program pembinaan anak sampai dengan usia 18 tahun yang bertujuan untuk memunculkan potensi anak sepenuhnya dan mengembangkan kapasitas kepemimpinannya. Dalam Future Center, kami mengembangkan potensi anak dengan mengenali bakat dan minat anak, memunculkan potensi anak dengan mengarahkan dan mengenali potensi mereka. Selain itu, kami melakukan layanan kesehatan kepada anak didik, memberi makanan tambahan dan bimbingan belajar.
Saat ini, program Future Center melayani lebih dari 3.500 anak yang tersebar di 29 lokasi di seluruh Indonesia. Pondok Bina Siswa dan Mahasiswa. Program ini menolong anak-anak desa yang terancam putus sekolah karena letak sekolah dan rumah sangat jauh dan tidak ada transportasi. Dalam program ini, anak-anak tinggal bersama dengan mentornya. Mereka dibimbing, diayomi, dan pendidikannya dibeasiswai. Saat ini ada 8 pondok bina siswa dan pondok bina mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan melayani lebih dari 200 anak. Program Guru Desa. Program ini memperlengkapi dan mengutus guru-guru yang berkualitas ke desa-desa untuk mengajar dan mendampingi anak-anak dalam program pendidikan non-formal dan formal. Program ini juga merekrut para sarjana non-teologia, fresh graduates, untuk melayani anak-anak desa menjadi pemimpin masa depan. Klinik Pesat. Klinik ini terletak di Desa Lopait, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Melalui klinik pengobatan di desa, Pesat memberikan layanan kesehatan yang memadai dan bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat di Desa Lopait dan sekitarnya. Program Live In dan Mission Trip. Sebuah program yang mengajak sekolah, masyarakat atau komunitas masyarakat yang tinggal di kota besar untuk melihat dan mengalami langsung kehidupan desa, serta berbuat sesuatu di tengah-tengah masyarakat desa di seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra yang sudah bekerja sama dengan kami dalam melayani anak-anak desa dan mewujudkan mimpi mereka. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video Pesat, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk materi, saya mengingatkan untuk Bapak Ibu selama materi disampaikan, silakan jika ingin ada yang ditanyakan, silakan menulis di chat sehingga nanti host bisa rangkum untuk nanti di waktu sesi tanya jawab kita akan bisa menyampaikan kepada Dr. Jun. Oke, tidak lama-lama kami persilakan kepada Dr. Jun untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Dokter. Shalom semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Saya sangat berterima kasih dan bersukacita dapat bertemu dengan Bapak, Ibu, dan saudara semua yang dikasihi Tuhan dalam acara webinar tentang hal-hal yang up to date untuk kondisi sekarang ini, yaitu penyakit-penyakit yang ditimbulkan karena gangguan cemas, depresi. Itu semua akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat buat Bapak Ibu semua. Oke, slide berikutnya. Ya, kita lihat bahwa pada saat pandemi seperti ini banyak hal-hal yang mengagetkan terjadi yang bisa membuat orang-orang itu bisa mengalami kecemasan, ya, baik pada anak maupun orang dewasa, ya. Ada hal yang seperti ini, misalnya kita lihat, ya, pada saat penguburan atau pada saat terjadi ada yang positif kampung, mereka akan mendadak melihat orang seperti ini, ya, dengan memakai alat peraga, ya,
maksud saya alat prokes yang lengkap ya. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Ya, kita lihat bahwa terjadi perubahan-perubahan yang mendadak dalam kebiasaan sehari-hari, yaitu sekarang jadi wajib masker, di mana beberapa orang mungkin merasa kurang nyaman, mungkin merasa sesak dan sebagainya ya. Tapi itu juga tergantung dengan pilihan maskernya ya. Lalu juga sekarang jadi orang disuruh menjaga jarak, tidak boleh bersentuhan ya. Ini juga menimbulkan stres tersendiri buat orang-orang yang membutuhkan kasih dan perhatian ya. Lalu sekarang banyak orang jadi disuruh banyak di rumah ya. Ini juga kalau kelamaan juga bisa menimbulkan stres tersendiri ya. Lalu perubahan yang lain yang mendadak adalah income turun ya, pendapatan finansial menurun, misalnya ya event organizer ya, event organizer, lalu orang-orang yang banyak berkecimpung dalam penyelenggaraan pesta ya, lalu pemilik gedung pertemuan, pemilik real estate ya, juga mereka yang menjadi menyediakan jasa dekorasi pengantin, dekorasi ulang tahun, dekorasi macam-macam ya. Lalu mereka yang menyewakan sound system, video shooting, terus juga salon ya. Kalau kecantikan, rias pengantin, baju pesta, baju pengantin, itu mereka mengalami kemunduran-kemunduran ya. Lalu juga artis-artis ya, baik penyanyi maupun pemusik ya, mereka juga pendapatannya pasti banyak yang menurun, apalagi bioskop, restoran yang prasmanan itu ya, itu juga mengalami banyak penurunan pendapatan. Slide. Masa suram juga terjadi pada industri pariwisata, ya, travel agent, ya. Nah, juga mereka yang menyewakan bergerak dalam bidang transportasi, menyewakan mobil, bis, ya. Juga mereka yang bergerak di bidang perhotelan, juga di mal-mal jadi lebih sepi, juga tempat-tempat kos jadi lebih sepi, ya. Itu semua adalah masa suram, ya. Itu semua bisa menimbulkan stres tersendiri. Sekarang kita akan bahas sebuah kasus ya yang terjadi di klinik Pesat, ya. Ada seorang ibu usia 56 tahun datang ke klinik pada bulan Juli 2020 dengan keluhan sulit tidur, dan sulit tidurnya ini sudah sejak bulan April, jadi sudah April, Juni, Juli, sudah 2 bulan ya. Dia jam 1 pagi baru bisa tidur ya, dan sering bangun pukul 4 pagi dan tidak bisa tidur lagi. Jadi bagaimana saudara bisa bayangkan selama 2 bulan tidur hanya sebentar begitu, pasti sangat tidak enak buat kondisi kesehatannya ya. Kondisi ini pernah dialami 10 tahun yang lalu saat suaminya wafat. Dia mengalami sulit tidur selama 10 hari, tapi sudah sembuh sendiri waktu itu ya. Nah, sepanjang hari pasien ini tidak pernah merasa tenang, sangat khawatir dengan kondisi sulit tidurnya. Selain itu juga sering mengalami berdebar-debar, ya, jantung berdebar-debar, cemas yang tidak jelas, ya, dada terasa penuh, hampek, ya, mual, ya, rasanya enek, ya, mual, dan kaki tangannya terasa dingin. Slide berikutnya. Lalu pasien ini juga khawatir dengan kondisi penyakitnya yang tidak sembuh-sembuh, takut ada risiko tertular. Ya, pasien juga merasa bosan karena sejak bulan Maret sampai bulan Juli tidak keluar rumah. Ya, setiap siang pasien tertidur jam 2 siang sampai jam 4 sore karena malam nggak bisa tidur, dan ini juga untuk mengurangi rasa cemasnya. Dan tidak banyak kegiatan yang dikerjakan di rumah. Ya, slide berikutnya. Pasien juga sudah berobat untuk keluhan fisiknya dan gangguan tidurnya itu ke dokter penyakit dalam. Obat hanya membantu sedikit, namun masih sulit tidur. Kondisi membuat semakin khawatir ya. Dulu pasiennya ini belum pernah mengalami kondisi seperti ini. Dia pekerja keras ya.
Nah, pasien juga sering mendengar berita tentang COVID yang menakutkan, sehingga tidak berani keluar rumah sejak bulan Maret 2020. Pasien juga takut tertular dari anaknya, karena anaknya masih sering keluar rumah karena harus bekerja. Ia tidak berani mendekati anaknya karena takut tertular. Bayangkan seperti itu ya kondisinya. Jadi problemnya kalau kita rangkum ya, pertama pasien memiliki kekhawatiran yang berlebihan, takut tertular COVID, tidak berani keluar rumah, takut tertular dari anaknya, juga pasien merasa bosan dan jenuh di rumah terus ya. Lalu mendengar berita tentang COVID yang makin meningkat kasusnya, tentang kondisi penderita dan kematian dari berbagai media sosial, lalu anak-anaknya kurang begitu peduli dan tidak ada kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Ya, slide berikutnya kita lihat bahwa edukasi perlu untuk mengubah cara berpikir ibu ini karena kekhawatirannya berlebihan, dan juga perlu atur aktivitas positif sehari-hari, olahraga, ya, mungkin pelihara tanaman, ya, nutrisi yang baik, ya, terapi musik misalnya, ya, dan kalau misalnya sudah berkepanjangan dan kondisinya tidak mudah dengan hanya nasihat saja, untuk mencegah komplikasi atau penyakit beneran, ibu itu perlu mood stabilizer, yaitu obat-obat anti cemas dan anti depresi. Terpaksa kita harus berikan, kalau enggak dia akan semakin parah kondisinya ya. Lalu kita lihat di sini apa yang terjadi di Amerika Serikat ya. Ada orang-orang yang mengalami pandemi. Kita lihat di sini bahwa terjadi peningkatan yang sangat drastis dari kejadian kecemasan, gangguan cemas dan depresi. Kita lihat yang warna kuning ini adalah bulan Januari sampai Juni 2019, dan yang merah ini adalah bulan Mei tahun 2020 di mana telah terjadi pandemi. Kita lihat peningkatan dari gangguan cemas ya. Kita lihat di sini meningkat banyak sekali ya, 20% ya. Lalu ini yang mengalami depresi juga meningkat banyak sekali ya, 18% ya. Lalu yang mengalami depresi dan gangguan cemas meningkat sampai 22% ya, 23%. Kita lihat ini yang terjadi, ini adalah yang di Amerika ya. Slide berikutnya. Ya, kita lihat di sini bahwa mereka yang mengalami kecemasan adalah umumnya mereka yang usia produktif, yaitu usia yang lebih muda ya, 18 sampai 25, 25 sampai 40 ya. Ini usia-usia produktif, ini justru mereka yang mengalami banyak kecemasan ya. Karena mereka-mereka inilah angkatan kerja, angkatan muda ya. Slide berikutnya. Ya. Kita lihat di sini, ini di survei dari 11.600 orang, 55% mereka punya persepsi bahwa mereka sangat berisiko tinggi terinfeksi COVID. Lalu 82% mereka cemas karena hampir setiap waktu, cemasnya itu hampir setiap waktu akibat masa depan yang tidak pasti. Ya, mereka mikirin masa depan yang nggak pasti, jadi 82% merasa cemas. Lalu 73% mengalami depresi, kehilangan mood, dan merasa kurang ada harapan. Ya, kita lihat kasihan sekali kan apa yang sudah terjadi saat ini. Ya, jadi kecemasan itu adalah respon tubuh yang tepat sebetulnya terhadap ancaman yang nyata. Gejala ini normal asalkan tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan itu namanya gangguan cemas. Ya, dan ada alasan yang harus ada alasan yang logis ya. Kalau kecemasan yang normal itu ada alasan yang logis ya. Misalnya mau ujian, nah cemas ya. Jadi manfaat positif dari cemas itu adalah mendorong orang jadi waspada dan mau berkonsultasi, memotivasi orang untuk mau belajar kalau mau ujian. Ya, ini kecemasan yang normal ya. Tapi ada juga kecemasan yang tidak normal ya, namanya gangguan kecemasan ya. Gejalanya apa? Cemas, ketakutan, ketegangan yang berlebihan ya, dan tidak beralasan ya, seperti ibu tadi ya. Kecemasannya terlalu berlebihan dan tidak real ya. Terus sulit mengendalikannya ya. Pengennya hatinya
nyaman, ya, pengennya dia merasa tenang, tapi tetap tidak bisa mengendalikan pikirannya, ya. Lalu terjadi gangguan tidur, sulit fokus, ya. Kalau membaca buku atau apa, sulit fokus, sulit konsentrasi, ya. Jadi mudah pelupa, kalau ini udah makin lama, ya. Dan sulit ambil keputusan, mudah marah dan tersinggung, ya. Slide berikutnya, akibatnya kalau begitu terus akan menimbulkan dan tidak nyaman, mempengaruhi kehidupan sehari-hari, baik pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari. Ya, slide berikutnya. Sekarang kita akan bahas mengenai depresi. Ya. Suasana hati yang lesu atau sedih yang berkelanjutan, gairah hidup berkurang, ya, suka menyendiri, itu adalah gejala-gejala dari depresi. Ya. Sering menyalahkan diri sendiri, merasa putus asa, rendah diri, dan tidak berharga, mudah marah, mudah menangis. Ya. Ini adalah gejala-gejala dari depresi. Slide berikutnya. Ya, depresi membuat orang jadi malas keluar dari kamar. Ya, contoh-contoh dari gejala-gejala depresi, ya. Malas menjaga kebersihan, ya. Merasa banyak orang membenci dirinya, ya. Jadi kasihan sekali orang yang mengalami seperti ini. Kalau tidak ditangani dengan baik akan berlanjut, ya. Lalu gejala-gejala kecemasan yang menyeluruh, general anxiety disorder, ya. Gejalanya adalah cemas, ketakutan, ketegangan, ya, yang sebenarnya belum tentu terjadi, ya. Masalah keselamatan, kesehatan, keuangan, kehidupan sehari-hari, ada hal yang belum terjadi, tapi dia udah ketakutan, membayangkan hal yang ke depan, padahal belum terjadi, dia udah ketakutan sendiri, ya. Dan kalau ini gejala seperti ini terjadi terus-menerus selama 6 bulan, nggak pernah rileks, itu namanya terjadi gangguan kecemasan. Ya. Jangan cepet-cepet toh, ya, slide-nya, ya. Lalu gangguan obsesif kompulsif. Jadi obsesif ini terjadi cemas, ketakutan yang berlebih, tidak masuk akal, ya. Jadi kecemasannya itu tidak logis, ya, karena pikirannya negatif tuh terjadi berulang-ulang terus, ya. Kemudian kompulsif perilaku atau pembicaraan yang berulang-ulang. Misalnya tema kebersihan, mengecek, menghitung, ritual, ya. Misalnya bentar-bentar ngecek lagi, udah dikunci belum pintunya, ya. Bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan lagi, karena ketakutan kalau karena penyakit, ya. Itu sudah terjadi gangguan obsesif kompulsif, ya. Dan ini kalau terus-menerus selama 6 bulan namanya gangguan obsesif kompulsif. Ya, right? Ya, lalu ada gangguan stres pasca trauma. Ya, pernah berada dalam kondisi berbahaya dan mengancam nyawa. Ya, misalnya dia pernah mengalami tabrakan yang sampai ada yang meninggal, misalnya, itu bisa menimbulkan trauma, atau pernah mengalami ancaman perkosaan, misalnya, itu juga bisa menimbulkan gangguan stres pasca trauma. Lalu mimpi buruk tentang kondisi tersebut, ya. Lalu terjadi sulit tidur kronis dan depresi. Kalau sudah 6 bulan, namanya ini PTSD, gangguan stres pasca trauma, ya. Baik. Ya, psikosomatis. Nah, ini banyak nih di klinik, ya. Jadi perasaan cemas, ketakutan, ketegangan, terobsesif dengan keluhan fisik. Jadi dia banyak keluhan fisiknya, ya. Sakit ini, sakit itu. Tapi kalau diperiksa dan diperiksa lab, ya, periksa darah, periksa urin, nggak ada kelainan. Tapi dia merasa sakit ini, sakit itu, ya, dan sebagainya. Kalau ini terus-menerus terjadi selama 6 bulan, namanya itu gangguan psikosomatis. Ya, slide berikutnya. Ya, ini adalah fobia sosial. Ya, gejala psikologis, merasa cemas, ketakutan, ketegangan di tempat yang banyak orang. Jadi kalau di tempat yang banyak orang, dia ketakutan sendiri, takut diliatin orang, takut dia merasa dirinya diliatin oleh banyak orang, takut menjadi pusat perhatian,
takut dinilai, ya. Kalau ini semuanya terjadi selama 6 bulan terus, namanya terjadi gangguan fobia sosial, ya. Slide itu semua termasuk gangguan cemas, ya. Dan riwayat gangguan seperti ini, ya, misalnya kalau ada gangguan cemas depresi sebelum pandemi, ya, kita harus lihat bahwa harus dikenali betul-betul gangguan kecemasan itu, ciri-cirinya seperti apa tadi saya sudah sampaikan, ya, seperti sulit tidur, dada berdebar-debar dan sebagainya, ya. Itu kalau terus berlanjut menjadi kronis, ya, menjadi berbulan-bulan terus dibiarkan, itu bisa menimbulkan gangguan mental yang lain dan bisa berdampak ke keluarga dan apalagi ke anak, ya, bisa menurunkan kekebalan tubuh juga, karena kekebalan tubuh juga dipengaruhi oleh kondisi psikologis, ya. Dan kalau tidak ditangani dengan baik nanti bisa terjadi penyalahgunaan obat, orangnya jadi suka narkoba misalnya, atau orangnya menjadi depresi berat yang akhirnya cenderung menjadi bunuh diri, atau orangnya jadi suka melukai diri sendiri atau menyakiti orang lain. Ini semua akarnya dari gangguan cemas dan depresi yang tidak diobati, ya, tidak ditangani dengan baik, ya. Oke, slide berikutnya. Ya. Pencegahan gangguan cemas selama pandemi, ya, kita harus menenangkan diri kita, ya. Kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita merenung, ya, memikirkan kebaikan Tuhan, belajar bersyukur atas semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, ya, menjaga pikiran kita tetap tenang, kita ingat akan ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita tentang kekhawatiran dan sebagainya, kita harus ingat itu, ya, ucapkan kalau perlu, ya. Lalu kita melakukan relaksasi tubuh, melakukan peregangan, ya, dan rutin berolahraga, ya. Lalu kurangilah penggunaan HP, ya. Kalau kecanduan, ya, medsos, ya, dan sering baca berita-berita yang menakutkan, ya. Kalau sampean banyak membaca berita-berita yang menakutkan, itu bisa menambah kecemasan saudara, ya. Untuk mencegah hal tersebut, tingkatkanlah berbagai aktivitas positif yang nyata, ya. Misalnya saudara suka memelihara tanaman hias, memelihara binatang di rumah, ya, atau saudara suka berkebun, ya, sayur-sayuran dan bumbu-bumbu yang ada yang bisa ditanam di rumah bisa dan sebagainya, saudara menyibukkan diri sehingga jangan banyak mainan HP terus, ya. Slide berikutnya ini adalah pencegahan, ya. Ini adalah pencegahan bukan pengobatan, ya, pencegahan. Lalu mengelola emosi dengan belajar jujur, ya, memahami potensi dan keterbatasan diri, ya, sehingga tidak memaksakan diri melaksanakan aktivitas yang tidak perlu dan membahayakan selama pandemi berlangsung, ya. Jadi saudara harus belajar untuk membatasi diri, jujur terhadap diri sendiri, apa yang bisa saudara lakukan, apa yang boleh saudara lakukan, apa yang tidak boleh lakukan selama pandemi, ya. Mengubah pola hidup, ya, jalani pola hidup yang sehat, jangan begadang, jangan nonton TV sampai tengah malam, sampai jam 2, jam 3, dan sebagainya, ya. Menjaga pola tidur yang baik. Kalau mengalami kesulitan, bisa berkonsultasi, ya. Mengurangi konsumsi kopi kalau sulit tidur, ya. Kopi, teh malam hari, ya. Lalu alkohol, dan menerapkan kebiasaan yang positif, ya. Slide berikutnya. Oke, kita lihat di sini mengelola stres di kala pandemi. Pertama, kita harus fokus pada ibadah kita, ya. Kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, sumber dari segala pengharapan, sumber dari segala kekuatan, ya. Lalu batasi penggunaan media sosial, lebih membaca berita-berita yang jelek-jelek, ya, itu harus dihindari, ya. Lalu juga jangan ribut-ribut di WA, ya, sama siapa gitu, hindari.
Kalau saudara mau lebih baik lagi, saudara layani jadi relawan sosial, melakukan aksi sosial, saudara melayani orang-orang miskin, orang-orang yang menderita, itu akan membangkitkan sukacita. Ya, saudara memberi, ya, memberi hidup saudara, memberi apa yang menjadi kelebihan saudara untuk menolong mereka yang berkekurangan dan mereka yang menderita. Ya, itu juga akan bisa membantu mengurangi stres. Lalu memperbanyak me time. Misalnya saudara mengerjakan hobi yang tadi saya sudah sebut ya, mungkin saudara suka memelihara aglonema, suka menanam bunga, suka olahraga, bersepeda, atau sebagainya. Lakukan itu ya. Lalu mungkin saudara suka memperbanyak ilmu masak, boleh di YouTube banyak resep masak ya. Lalu merawat hewan peliharaan ya, itu juga bisa mengurangi stres ya. Slide berikutnya. Ya. Pada beberapa orang tertentu yang di mana dia tidak bisa untuk mengontrol dirinya dan dia mengalami banyak kesulitan, tidak bisa dengan nasihat-nasihat dan dia sudah mengalami berbulan-bulan dan sangat menderita, mau nggak mau dia harus pergi ke dokter, ya. Bukan diberi obat penenang, tapi diberi anti cemas, anti depresi, ya. Dan ini obat-obat ini yang zaman sekarang itu sudah canggih, ya, tidak akan menimbulkan kecanduan, ya. Jadi bukan obat-obat kayak obat zaman dulu, Valium, bukan, itu mah udah kuno, ya. Lalu tidak obat-obat itu juga yang dipilihkan yang tidak mengganggu fungsi organ tubuh yang lain, ya. Jadi yang aman, ya. Dan untuk orang-orang yang sulit, ya, yang tidak cukup hanya dengan nasihat saja, orang-orang yang mengalami stres berkepanjangan itu tidak bisa meminum obat begini hanya dalam waktu singkat, ya, perlu waktu, ya. Dan tentu saja obatnya pakai yang aman, ya, dan tidak bisa di stop sendiri karena kalau dia belum waktunya stop, nanti kembali ke gejala semula, nanti akibatnya di dalam otaknya itu kalau terjadi banyak kecemasan, banyak depresi, banyak pikiran negatif, itu akan terjadi letupan-letupan daripada listrik di dalam otak. Maaf, termute Pak Dokter. Ya, kalau kita membiarkan gejala cemas dan depresi sampai berbulan-bulan, sampai mengganggu tidur, mengganggu kesehatan, itu bahaya karena bisa membuat seletupan-letupan listrik di sel-sel otak kita yang mengakibatkan sel-sel otak kita berkurang. Makanya kita jadi pelupa, jadi kecerdasannya menurun dan sebagainya. Kalau itu dibiarkan berlarut-larut, ya. Tapi kalau kecemasan cuma sebentar, itu nggak perlu pengobatan yang khusus, ya. Tapi kalau kecemasannya itu sampai berbulan-bulan, tidak cukup hanya dengan nasihat-nasihat, ya, itu tetap perlu obat supaya dia bisa tidur. Kalau enggak, repot ya kalau orang nggak bisa tidur, dipaksa suruh tidur gitu, nggak bisa, ya. Oke. Apalagi mereka yang punya keluhan-keluhan fisik, ya, karena kecemasan yang sudah berbulan-bulan kronis, ya, tetap perlu obat. Oke, slide berikutnya. Ya, terima kasih. Mungkin tidak semua slide bisa dimasukkan di sini, tapi kita bisa berbicara pada saat diskusi, bisa mengembangkan topik pada saat kita berdiskusi tanya-jawab, kita akan bisa berbicara lebih banyak lagi, ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Junaidi sudah memaparkan tentang mengatasi penyakit karena kecemasan, ya, dan tadi juga depresi. Nah, ini sangat bermanfaat untuk kita. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya, tadi sudah Pak Dokter bilang bisa memperluas nanti wawasan kita semua. Nah, saya akan mulai, ada satu
chat yang masuk dari Ibu Ida Budiarti, ya, GKMI Surabaya. Ya, jadi ini menanyakan Pak Dokter, saya akan bacakan. Dok, ibu saya setahun telah ditinggal bapak saya. Ibu saya termasuk pendiam, tertutup. Waktu bapak meninggal, beliau sama sekali nggak menangis. Saya sampai heran. Minggu lalu, pasca acara setahun bapak saya syukuran, 2 hari setelahnya ibu saya tiba-tiba kaki dan tangan kirinya katanya seperti kesemutan, tarik magnet. Ternyata ibu saya terkena stroke ringan dan sampai saat ini masih belajar berjalan. Hanya ibu saya seperti pasrah, tidak ada semangat. Itu kenapa ya dok? Bagaimana cara mengatasinya supaya ibu saya bisa ceria dan sehat lagi? Begitu dokter, silakan. Iya. Ibu Anda itu karena orangnya pendiam, jadi persoalannya dia hadapi sendiri. Orangnya mungkin kurang terbuka, berbagi beban, akibatnya dia pikul sendiri semua, ya. Akhirnya terjadi depresi, ya. Karena orang kalau sudah nggak ada semangat untuk hidup, nggak ada semangat untuk berobat misalnya, udah nggak ada semangat, itu biasanya terjadi depresi. Tapi depresi kan ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ya. Ya, untuk seperti ini selain obat-obat untuk stroke, ibu ini juga memerlukan obat-obat antidepresi karena penyakitnya ini sudah kelamaan, karena udah setahun, ya. Udah setahun ditahan, dipikul sendiri, ya. Akibatnya terjadilah seperti itu. Karena kalau orang jantung berdebar-debar, kan Anda tidak tahu jantungnya sudah terlalu cepat, kan Anda tidak tahu apa yang terjadi pada ibu saudara karena dia diam aja, kan nggak mau cerita. Akibatnya tahu-tahu jeglek, ya, terjadilah stroke, ya, seperti itu. Dan mungkin makanannya banyak, sering nggak doyan, kurang nafsu makan dan sebagainya, sehingga kekurangan vitamin-vitamin itu juga memicu stroke, ya. Untuk itu saya rasa dia memerlukan obat-obat antidepresi dari dokter, tapi juga harus dokter yang benar-benar ngerti tentang obat-obat seperti ini, ya. Nggak bisa dokter yang harus yang ngerti betul. Lalu selain itu dia juga membutuhkan teman untuk bicara. Orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang dia sukai, sebaiknya didatangkan untuk bertemu dengan dia, ya, supaya dia punya semangat hidup. Nanti kalau minum obat depresi, dalam beberapa hari aja nanti kelihatan dia akan jadi lebih bersukacita, ya. Itu sangat membantu sekali, karena kalau kita biarkan saja misalnya hanya dengan nasihat-nasihat, belum tentu itu langsung dia bisa melakukannya, kan. Karena dia sudah setelannya sudah setahun, itu sudah penuh dengan menderita, ya, patah semangat, sedih, ya, dari gangguan gangguan depresi ringan bisa menjadi depresi yang tingkatan sedang dan seterusnya, ya. Jadi ini jangan dibiarkan supaya jangan sampai nanti menjadi lebih berat. Begitu. Saya harap jawaban saya dapat memuaskan Ibu, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Semangat Bu Ida untuk mendampingi Ibu. Ya, berikutnya Pak Dokter ada pertanyaan dari Ibu Nani, ya. Selamat malam dokter, saya mau tanya apakah pemakaian obat alprazolam dari dokter aman diminum seumur hidup? Ya, terima kasih Ibu Nani Setiorini, ini dari kota mana ya? Obat alprazolam itu tidak disarankan untuk terus-menerus diminum, ya. Jadi obat-obat itu, kan saya udah bilang, obat-obat itu semakin canggih, ada yang semakin aman, ya, zaman sekarang itu, ya. Alprazolam kan obat udah agak lama, ya. Nah, ada obat lain yang lebih baik, yang lebih aman daripada alprazolam. Kalau untuk diminumnya sering, ya. Tapi tentu saja kita juga harus cari cara lain untuk mengurangi dosisnya, ya. Jadi tidak bisa kalau langsung di stop mendadak gitu, ya.
nanti khawatirnya penyakitnya balik lagi ya. Jadi harus bijaksana untuk melepaskan alprazolam ya. Atau dengan petunjuk dari dokter ahli, obat tersebut diganti dengan yang lebih baik ya. Saya tidak bisa sebut nama obatnya karena obatnya nggak bisa Anda miliki tanpa resep dokter ahlinya ya. Oke. Sekali lagi saya tidak menyarankan alprazolam diminum terus-terusan seumur hidup. Nanti ada kena efek samping ya. Terima kasih Ibu Nani. Iya, terima kasih Pak Jun. Ya, terus Ya, pertanyaan sama-sama. ini masih ada. Dok, mohon tanya, saya mengalami banyak hal yang membuat saya tertekan menjalani hidup, termasuk tekanan dalam pekerjaan. Saya sangat pelupa, bosan hidup, penakut. Bagaimana mengatasi hal ini? Terima kasih. Ya, kalau hal seperti ini, saya rasa Anda membutuhkan konselor ya, membutuhkan konselor dan juga tergantung sudah berapa lama Anda mengalami seperti ini, apakah memerlukan bantuan dokter atau tidak, saya tidak bisa memastikan karena saya keterangan dari Anda kurang lengkap. Tapi yang jelas Anda memerlukan konselor, ya. Anda memerlukan seorang mungkin bapak atau ibu rohani yang bisa membantu menyelesaikan, membantu memberi tips-tips atau arahan-arahan supaya saudara bisa lebih semangat dalam hidup ya. Yang jelas Anda sudah mengalami depresi ini ya, mengalami depresi tapi mungkin belum berat ya. Jadi kalau saudara bilang ketakutan ya ada juga ada selain depresi Anda juga ada gangguan cemas ya. Jadi mix ini antara gangguan cemas dengan depresi. Kalau saudara merasa tidak mampu menanganinya, walaupun sudah dibantu dengan konselor, maka mau nggak mau terpaksa harus dibantu oleh dokter, ya, untuk supaya saudara bisa lebih nyaman hidupnya. Dan tentu saja obatnya tidak akan ketergantungan karena tidak akan terus-terusan, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dokter. Jadi ini dari Pak Gideon ya, Gideon Hamonangan. Salam Dokter Junedi. Saya mau tanya, ada berita bahwa saat ini perlu divaksin 3 kali. Benarkah info ini Pak Dokter? Pertanyaannya kok jadi ke tidak sesuai dengan topiknya. Tidak ya, sementara ini hanya 2 kali saja sesuai dengan pemerintah. Kalau mau 3 kali ya yang vaksin yang ketiga beli sendiri ya, lewat Apindo ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia ya. Kalau pemerintah hanya menyediakan 2 kali saja. Ya. Mengenai hal ini, kalau misalnya saudara merasa, tapi menurut saya ya, kalau saudara sudah 2 kali, saudara kondisinya baik, tidak minum obat-obat steroid, tidak minum obat-obat asma, tidak minum obat-obat autoimun, ya, maka antibodi saudara kan pasti terbentuk. Seberapapun itu sudah ada sel memori yang akan di dalam tubuh saudara, sudah ada sel memori yang mengenali kalau ada virus COVID masuk ke dalam tubuh saudara. Itu sudah cukup. Jadi kalau saudara sudah divaksin 2 kali, maka saudara kalau misalnya kemasukan virus COVID, saudara tidak akan mengalami penyakit yang berat. Ya, kalau saudara pengen 3 kali, berarti saudara sudah ada gangguan cemas tuh nanti takutnya. Jadi saya rasa cukup 2 kali saja, yang lainnya nanti saudara bisa konsultasikan ke dokter Anda. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Berikut pertanyaannya dari Paula Tambunan. Malam dokter, saya mau nanya kalau susah tidur itu selalu karena depresi atau karena kecemasan atau mungkin kena insomnia. Membedakannya gimana ya dok? Karena jam tidur bisa telat nih, tapi tetap ada bangun pagi. Minta sarannya dok agar bisa mencegah lebih lama. Iya, saya masih belum jelas saudara Paulani tidurnya berapa jam nih sehari ya. Kita perlu tahu. Kalau susah tidur itu atau insomnia itu adalah salah satu gejala akibat dari
kecemasan, juga bisa akibat dari depresi, Bu, ya. Atau akibat dari dua-duanya. Kalau mengalami depresi sekaligus kecemasan atau ansietas, ya. Jadi bisa itu insomnia adalah salah satu akibat dari gangguan cemas dan depresi, ya. Membedakannya bagaimana, ya, apakah ada tanda-tanda depresi atau tidak, apakah ada tanda-tanda kecemasan atau tidak, kan tadi sudah saya putar slide-nya. Tolong hostnya jangan di-mute saya, ya. Oke. Jadi kalau saudara ingin tahu apakah sulit tidurnya itu karena depresi atau karena cemas, ya kita lihat gejala apa yang terjadi di dalam diri Anda, ya. Gangguan depresi ada gejalanya, saya udah ada dalam slide saya tadi. Gangguan cemas juga ada gejalanya. Kita tinggal lihat aja, ngecek, ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak, ini tadi masih ada lanjutannya. Ini kalau temannya Pak susah tidur sudah beberapa bulan ini, jadi tidur cuma 2 jam. Kira-kira apakah perlu konsumsi obat ya, Pak? Iya, kita juga selain sebelum konsumsi obat, kita perlu cek dulu apakah suka minum kopi pada malam hari, apakah suka nonton malam hari, apakah suka nonton bola malam hari, misalnya gitu. Kita harus cek itu semua, singkirkan hal-hal yang bisa membuat sulit tidur. Misalnya suka minum kopi, suka minum teh kental pada malam hari, ya, itu bisa mengganggu untuk bisa tidur, ya. Itu perlu dicek. Kalau saudara misalnya sudah 2 bulan nggak bisa tidur, kalau saudara ke dokter pasti akan dibantu, ya. Karena kasihan kalau udah 2 jam tidurnya cuma 2 jam selama 2 bulan, itu nanti takutnya kena ke fisik, ya, bisa takutnya kena penyakit, ya, penyakit fisik beneran, ya. Oke. Iya, terima kasih Pak Jun. Pertanyaannya, oke. Sambil nunggu, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oh iya, ini ada lagi Pak Dokter. Nah ini pertanyaannya, Dok, jika dokter umum tak boleh resep alprazolam, bagaimana jika kita tugas di FKPP TK tingkat 1 kali ya, dan ada di perifer dan jika dirujuk perlu waktu 6 jam ke RS dan di sekitar sana tidak ada spesialis jiwa, Dok. Mohon sarannya dari Dokter Megawati. Kalau saya sih lihat dokter di kota-kota besar itu, walaupun dokter umum, dia bisa meresepkan alprazolam, ya. Mungkin yang nggak boleh mungkin BPJS kali, ya. Dokter umum BPJS itu mungkin nggak boleh. Tapi kalau dokter swasta masih boleh, tapi jumlahnya tidak banyak, ya, hanya seperlunya aja, gitu, Ibu Mega. Rupanya ini teman sejawat, ya. Ya, jadi boleh Bu, setahu saya boleh, ya, kalau swasta, ya. Kalau BPJS mungkin dokter umumnya nggak boleh, ya. Terima kasih. Di puskesmas juga ada alprazolam kok, ya. Tapi dibatasi penggunaannya, ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan Pak Dokter. Kalau sering pusing-pusing, kadang berkeringat, apakah itu karena faktor hormonal ya Pak Dokter? Dari Angel. Saya nggak tahu, keterangannya belum jelas Ibu Angel ini umurnya berapa, ya. Kalau Ibu sudah mendekati masa menopause, mungkin ya. Ya, kalau Ibu sudah 45, 50, ya, bisa juga karena itu, ya. Tapi juga bisa juga karena gangguan cemas juga bisa. Karena mau gejala premenopause juga bisa, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Ya, ini
Dr. Megawati Wijaya Resen, apakah mau melanjutkan pertanyaannya? Silakan. Nggak mau lanjutin yang tadi, Dok. Itu Dibuka sih. apotek kadang-kadang tidak mau terima, Dok, resepnya. Padahal isinya 10 nggak mau terima, Dok. Ditolak. Soalnya ada temen yang begitu, Dok, nanya ke saya. Bagaimana? Iya, ini tergantung regulasi dari Pemda setempat ya, dari Dinas Kesehatan ya. Itu yang bisa menyelesaikan. Dok, nulis, Dok, nggak kata sebetulnya begitu. Atau mungkin di puskesmas juga ada ya, disediakan mungkin. Saya tidak tahu karena saya sudah lama sekali tidak menjadi dokter puskesmas ya. Tidak tahu regulasi saat ini. Tapi yang jelas kalau di kota-kota seperti di Salatiga ya, Semarang itu dokter umum bisa meresepkan, apotek juga mau mengasih obatnya, tapi tidak dengan jumlah banyak. Gitu ya. Dan mungkin daerah lain-lain. Airnya hilang timbun nih, Dok. Kalau bisa pakai aja ya, chat ya. Oke, thank you, Dok. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Iya, ini pertanyaan berikutnya dari Verna Wijapranata. Apakah diazepam, diazepam bisa mengganti alprazolam jangka panjang? Tadi saya sudah jelaskan bahwa alprazolam tidak boleh digunakan untuk jangka panjang karena nanti ada efek samping, ya, tidak boleh. Tapi diazepam diganti dengan alprazolam boleh, tapi tidak boleh jangka panjang, ya, gitu. Ya. Oke, berikutnya. Ini dari Angelina, ini umur 55 tahun, tadi yang bertanya Pak Dokter, sudah berhenti mens 2 tahun, kadang juga berdebar-debar dan nafasnya berat. Begitu Pak. Tadi mungkin tambahan informasi tadi yang tanya umurnya berapa. Iya, berarti sudah pasca menopause, ini sudah 2 tahun, sudah pasca menopause ya. Umurnya sudah 55 ya. Mungkin bisa karena gangguan cemas, bisa Bu, ya. Tapi juga bisa karena gangguan hormonal juga bisa. Umurnya masih 55 soalnya ya. Kalau udah 60 mungkin udah beda ya. Jadi ini tensinya bagaimana, harus dicek dulu kondisi jantungnya, kenapa bisa berdebar-debar karena betul-betul karena ada penyakit kardiovaskuler, apakah karena psikologis, itu harus dicek. Napas berat juga, napas beratnya ini karena masalah gangguan jantung, atau apakah karena psikologis, itu juga harus dicek ya. Apakah karena gangguan saluran pernapasan, juga harus dicek. Ya, kalau cuma begini aja saya tidak bisa memastikan Bu. Ya. Gitu. Terima kasih Bu Angelina. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, kita waktunya sudah habis. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberi pertanyaan sehingga bisa menambah wawasan kita juga, mempertajam materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Junaidi. Ya, saya percaya bahwa ini boleh bermanfaat untuk kita semua, menolong kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Lendi. Ya, terima kasih Pak Dr. Junaidi, terima kasih Ibu Sriyati yang sudah menjadi moderator pada webinar malam hari ini. Sayang sekali ya, ini hanya 1 jam, tetapi saya percaya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Junaidi dalam materi yang sudah kita dengarkan bersama-sama sangat berguna, bermanfaat bagi kita. Dan lewat pertanyaan-pertanyaan tadi juga Pak Dr. Junaidi sudah menjawab dengan baik. Saya percaya ini juga berguna bagi kita. Baik Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara webinar kesehatan yang diselenggarakan oleh Pesat Ministry.
Terima kasih banyak buat waktu yang sudah diluangkan. Dan kita akan berdoa, tadi kita sudah membuka dalam doa, kita akan berdoa untuk menutup acara webinar kesehatan malam hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk acara webinar kesehatan malam hari ini sudah terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk Pak Dr. Junaidi sudah menyampaikan materi yang bermanfaat bagi kami. Kami bersyukur atas kehidupan Pak Dr. Junaidi. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai hamba-Mu dalam tugas pelayanannya. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam acara webinar malam hari ini. Terima kasih, kami bersyukur dan kami akan menutup acara pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah dalam acara webinar malam hari ini, kita mau ambil waktu untuk foto bersama dulu. Saya minta Bapak Ibu bisa membuka video Bapak Ibu dan akan ya. Mari yang belum membuka bisa membuka foto videonya. Ya, silakan host. Oke, jendela pertama, 1, 2, 3. Tahan Bapak Ibu, kita masuk yang kedua. Ya, yang kedua kameranya masih banyak tertutup. 1, 2, 3. Ya, sudah. Ya. Baik, terima kasih Saudara Angga. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta webinar malam hari ini sudah meluangkan waktu. Saya percaya dapat bermanfaat, berguna bagi kita acara webinar malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Jun. Sama-sama. Thank you Angga. Thank you Pak Lendi, thank you Bu Sri. Terima kasih Angga. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Jun. Christina, Berkati. Pak Terima kasih Bu Yeremia, Bu Bidi. Maria. Thank you Terima Angga. kasih Dr. Lenis, terima kasih. Thank you Yanti. Bu Minardi, Bu Esther, Ibu Baby, terima kasih. Darman, Ibu Lucy, Pak Hengki. Wah, Pak Hengki ada ya. Terima kasih Pak Hengki, Ibu Suci. Sama-sama. Terima kasih Pak Jun, Bu Sri, Pak Lendi. Terima kasih Pak Yeremia. Shalom, Pak Yeremia. Terima kasih Bu Esther, Bu Rina, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sudah semua. hadir.